Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang sangat mulia ini. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang terabaikan pada diri manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, atau banyak juga orang sempat tapi tidak sehat. Maka oleh karena itu dua nikmat ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Salawat bering salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi teladan dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan untuk kebahagiaan di yaumul mahsyar kelak nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bagaimana manusia menggunakan waktunya, memanfaatkan usianya adalah dengan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba maknanya kita melampaui orang lain dalam menggapai sebuah kebaikan. Yang dalam hadis juga disebut dengan kalimah ghibtah. Al-ghibtah ini maknanya orang merasa iri hati akan kebaikan orang lain sehingga dia juga ingin berbuat baik melampaui orang itu. Ini disebut dengan al-ghibtah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, bila kita melihat orang yang berbuat baik, maka kita kepingin berbuat lebih baik daripada orang itu, maka ini disebut dengan al-ghibtatu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Jadi wa likulli wijhah, ke arah mana saja al-qiblah engkau menghadap. Jadi qiblah ini arah. Kalau dalam salat disebut dengan arah qiblat. Huwa muwalliha, yang Allah perintahkan untuk menghadap kepadanya. Allah merintahkan kita menghadap Ka'bah sebagai arah ketika kita ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ini menunjukkan bahwa inti yang paling penting dalam hal ini adalah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya badiru ma amarakumullahu subhanahu wa ta'ala min istiqbalil baitil haram, bergegaslah kalian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menghadap Baitullah al-Haram. Jadi dengan demikian menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi ala waqtiha artinya fi awwali waqtiha. Salah satu ibadah yang paling afdal dalam hadis Nabi adalah salat fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Banyak orang yang salat di dalam waktu. Kita salat asar mungkin jam 4:30, mungkin jam 5, mungkin jam 5:30. Bagus. Tapi kata Nabi yang paling bagus fi awwali waqtiha,
pada awal waktunya. Ini apa maknanya? Ini musabaqah, tasabuq, berlomba-lomba. Kita ingin mendapatkan kebaikan, tapi kita ingin di atas kebaikan itu apa? Kebaikan salat. Di atas kebaikan apa? Salat tepat pada waktunya. Apalagi salat mendapatkan jamaahnya lagi. Salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu al-jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini melampaui pahalanya di atas salat sendirian 27 pahala. Kalau kita bilang yang penting kan salat, berarti kita tidak ada semangat berlomba dalam kebaikan. Jadi berlomba dalam kebaikan ini, sebagaimana pada suatu hari Nabi mengatakan, ni'mal 'abdu 'abdullah idza qama al-lailu. Hamba yang baik, yang bagus itu adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar. Idza qama al-lailu, kalau dia bangun malam hari. Ya, ada syaratnya. Ni'mal 'abdu itu kapan menjadi ni'mal 'abdu, hamba yang baik, hamba yang bagus? Kapan? Idza qama al-lailu, kalau dia bangun malam. Tatkala Abdullah mendengar kalimat itu dari baginda sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itu beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Tidak pernah meninggalkan salat malam untuk apa? Untuk mencapai kalimah ni'mal 'abdu, hamba yang bagus, hamba yang indah, hamba yang bahagia. Jadi ini ni'mah ini daripada madah, pujian. Al-madah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ni'mal 'abdu. Kapan ni'mal 'abdu? Kalau idza qama al-lailu, kalau dia bangun malam. Melihat kalimah ni'mal 'abdu itu bersambung dengan qama al-lail, maka Abdullah saja mendengar kalimat itu tidak pernah meninggalkan lagi salat malam hari. Artinya kalau kita ingin menjadi ni'mal 'abdu macam mana? Ya kayak Abdullah lah. Kita bangun malam, tidak sempat 2 rakaat, 4 rakaat. Tidak sanggup 4, 6 rakaat. Sesuai kemampuan kita. Kita kepingin menjadi ni'mal 'abdu. Ini ya, fastabiqu, berlomba-lomba. Karena kesempatan menjadi ni'mal 'abdu, mungkin kita ya tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, tapi yang penting kita sudah ingin menjadi ni'mal 'abdu. Demikian pula ada sebuah riwayat dari Abu Darda, kalau tidak salah Abu Darda mengatakan, ausani khalili bi thalathatin, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepada saya 3 perkara. Wasiat yang sangat istimewa. Tapi wasiatnya apa? Yang pertama mengatakan wasiat kepada saya adalah salat raka'ata ad-duha, 2 rakaat salat sunat duha. Kalau yang wajib tidak perlu lagi diwasiatkan kamu itu. Itu yang wajib. Tapi yang Nabi wasiatkan yang sunnah-sunnah ini. Wasiatkan kepada aku, kata beliau, raka'ata ad-duha, 2 rakaat sunat duha minimal. Kemudian salat witir, al-witr qabla an-naumi, salat sunat witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Karena witir boleh sebelum tidur, boleh juga setelah bangun tidur, boleh. Yang penting jangan terlewatkan 1 malam tanpa witir. Jadi witir ini ada mengatakan bagi Nabi itu hukumnya wajib. Ada mengatakan innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah ini ganjil dan Allah senang kepada ganjil. Jadi witir jemaah dirahmatullah. Kan sederhana sekali.
Umpama kita capai 1 rakaat, oh kita bisa lebih banyak 3 rakaat, mungkin 5 rakaat. Yang penting minimal 1 rakaat. Jangan terlewatkan pada malam-malam di mana kita melewatinya. Nah, jadi yang ketiga adalah salasatu siyamu salasata ayyamin fi kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan siyamu bayd. Ya, puasa tanggal 13, puasa tanggal 14, puasa tanggal 15 setiap bulan. Ini wasiat Nabi kepada Abu Darda yang beliau tidak pernah lagi meninggalkannya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, fadilah seorang hamba itu bukan pada ibadah wajib. Kalau ibadah wajib semua orang melaksanakannya, tapi fadilahnya, kelebihannya adalah pada ibadah sunnah. Maka ada orang masuk syurga dari pintu sedekah karena beliau sering bersedekah. Ada orang masuk syurga dari pintu puasa karena senang berpuasa. Sampai gelak puasa. Ada juga pintu mungkin dengan lewat salat tahajud. Nah, jadi berlomba-lombalah dalam ibadah-ibadah yang mungkin ibadah itu mudah untuk kita kerjakan, mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah itu karena biasa. Kalau sudah biasa, ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, akan kita teringat ketika kita tidak melaksanakannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la yusalli as-salata li waqtiha wa qad taraka min al-waqti al-awwali ma huwa khairul lahu min ahlihi wa malihi." Ya, jadi bahwa salah seorang kalian salat tepat pada waktunya. Ya, jadi salah satu fadilah adalah salat tepat pada waktunya. Jadi makna tepat pada waktunya fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Ya, makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah orang yang salat, orang yang lalai dari salatnya. Jadi orang yang lalai dari salat. Bagaimana makna orang yang lalai dari salat ini? Ada mengatakan lalai an, ada mengatakan lalai itu lalai dalam salat. Jadi alladzina hum an salatihim sahun, sahun fi salah, lalai dalam salat. Tengah temayang, tinggal ingro. Maksudnya tidak fokus kepada ibadah salat. Jadi sibuk dengan sesuatu yang lain. Nah, itu ada mengatakan lalai, lalai dalam salat. Karena kalau sudah kita mulai salat, Allahu Akbar, kita sudah mulai lalai. Jika ingat sesuatu yang lain, yang tadi lupa. Kalau sudah salat teringat, yang harusnya teringat lupa. Padu rakaat, lupa dia berapa rakaat. Yang harus teringat lupa, yang harusnya lupa teringat. Ya, maka kadang-kadang kita kan ini salat apa 3 apa 4 rakaat. Maksudnya kan enggak lupa, tapi justru lupa jumlah rakaatnya kan. Sesuatu yang kita harusnya lupa teringat. Mana untuk itu ada beliau. Teringat. Ya. Jadi begitulah keadaan Allah mencoba kita. Dalam salat ini Allah mencoba. Kalau kita salat sudah sempurna, sudah bisa fokus, sudah kita bisa khusyuk dalam salatnya, itulah hakikat kehidupan. Apa hakikat kehidupan itu? Kita bisa menghadirkan hati dalam salat. Tidak hanya sekedar menghadirkan badan dalam salat, tetapi kita bisa menghadirkan hati dalam salat. Indahnya bila badan dan hati kita hadir, Allahu Akbar, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Makanya fadilah inilah yang disebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa sifat yang pertama? Allazina hum, mereka yang dalam salatnya itu khusyuk. Nah, khusyuk itu insyighalul qalbi bis salah. Orang yang bisa menyibukkan hatinya dengan aktivitas salat. Nah, jadi mungkin kita bisa menilai kadang-kadang 60%, ya. Kadang-kadang 70%, kadang-kadang 50%. Yang dua tu ingat. Nah, jadi inilah kira-kira nilai kebahagiaan kita dalam ibadah salat. Waqad taraka min al-waqtil awal ma huwa khairul lahu min ahlihi wa malihi. Sungguh ia bila meninggalkan waktu awal itu, yang waktu awal itu lebih baik daripada keluarganya dan hartanya. Waktu awal hayya 'alas salah. Sudah waktu awal. Hayya 'alas salah. Kan tak berat-berat kali, maksudnya kan kita salat nanti juga 10 menit, salat sekarang juga 10 menit, kan lebih baik waktu awal. Kita sisihkan waktu sebentar. Kalau kita sedang potong rumput, kita berhenti sebentar, kan bisa. Kenapa fadilahnya lebih baik daripada keluarga dan hartanya? Fadilahnya padahal hanya persoalan waktu, jumlah rakaatnya sama, semua sama, tapi yang beda apa? Mampu dia jaga waktu ini. Kadang-kadang ada juga 5 menit sebelum azan kata 2 kan? Ada juga sebahagian 5 menit sebelum azan kata 2. Kenapa? Padahal semua ada jam, ya? Kadang-kadang 2 jam, nah kiri kanan ada, tapi telat juga. Jadi agaknya dia benar sabar, tapi bisa. Kenapa? Karena begitulah beliau ingin fastabiqul khairat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita saat makan siang itu kan kita jaga waktu. 12, ini setengah jam lagi kita siapkan makan siang, kan begitu. Harusnya demikian pula dengan salat. Ini salat jam 12.45. Kita sudah ada rencana kita di mana kita salat untuk mendapatkan awal waktu. Kenapa awal waktu? Awal waktu kata Nabi, khairul lahu min ahlihi wa mali. Lebih baik baginya daripada keluarga dan hartanya. Fadilah mendapatkan awal waktu. Tapi kalau kita sering masbuk, maghrib masbuk, isya masbuk, subuh sabun masbuk, serba masbuk. Saya kali sembahyang masbuk. Sekali-kali lah masbuk, tapi setiap kali dapat menjaga waktu salat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhrajahu Malik an Yahya bin Sa'id qaulahu. Hadis yang berikutnya juga menekankan riwayat yang sama, mengatakan warawa ad-Darqutni aidan an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul a'mali sholatu fi awwali waqtiha. Jadi sabda Nabi, sebaik-baik amal itu adalah salat pada waktunya. Jadi salat fi awwali, bukan fi waqtiha. Fi waqtiha kan dalam waktunya. Dalam waktunya berarti je bawah, je tengah, je akhir, berarti dalam waktu kan. Tapi ini tidak, fi awwali disebut. Fi awwali, pada awal waktunya. Ini menunjukkan betapa penting waktu awal. Waktu awal. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi awwali waqtiha menunjukkan betapa fadilah orang bisa menjaga salat tepat pada waktunya. Memang jemaah rahmati Allah ada istilah tabrid. Tabrid itu di kawasan yang panas.
Ya misalnya di kawasan yang sangat panas yang sampai suhunya 50 derajat Celcius. Jadi Masya Allah, kalau zuhurnya sangat panas itu boleh ditakhirkan sedikit untuk mendapatkan suasana yang agak dingin, itu boleh tabrid. Cuaca agak dingin itu. Tapi kalau di kawasan kita insya Allah tidak ada 50 derajat, paling-paling 30 sekian derajat ya. Nah, jadi insya Allah kita cepat salat pada waktunya. Dalam hadis yang lain warwiya aidan an Ibrahim bin Abdul Malik an Abi Mahzurah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalul waqti ridwanullah. Salat pada awal waktu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sempat salah waktu, apa dapat kita? Dapat ridha. Apa ridha itu? Ridha itu di atas cinta. Allah ridha dengan kita. Jadi makanya radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Bagaimana cara peroleh ridha itu? Sabda Nabi, salat pada awal waktu itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa wastul waqti rahmatullah. Kalau di tengah waktu itu apa? Dapat rahmat Allah. Tetap peroleh rahmat Allah. Wa akhir waqti afwullah. Di penghujung waktu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dapat ridha, diampuni enggak? Orang sudah dapat ridha oleh Allah, diampuni enggak? Pasti dah ampuni. Ya, orang Allah senang kepadanya, Allah cinta kepadanya, sudah saya ampuni segala dosamu. Jadi salat awal waktu itu adalah dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kita minta kepada Allah, Allah beri lebih daripada yang kita minta. Kita minta ini satu, Allah berikan dua. Ini ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Zada Ibnu Arabi, dalam konteks hadis ini Ibnu Arabi menambahkan, faqala Abu Bakar, kata Abu Bakar, ridwanullahi ahabbu ilaina min afwihi. Keridaan Allah itu lebih kami cintai daripada kemaafannya. Ya, jadi kalau ridha itu pasti dapat ampunan. Tapi kalau dapat ampunan belum tentu dapat ridha. Jadi jemaah rahmat, fa inna ridwanahu 'anil muhsinin wa 'afuhu 'anil muqassirin. Ya. Kenapa demikian? Kalau ridha ini maka Allah masukkan golongan orang yang muhsin. Kalau ampunan, orang-orang yang muqassirin. Orang-orang yang banyak melewati perintah Allah itu dapat pengampunan. Orang-orang yang melebihi melaksanakan perintah itu mendapatkan ridhanya. Jadi kalau ridha itu istilahnya Allah berikan bonus karena kebaikan-kebaikannya. Jadi bonus itu disebut dengan ridha. Jadi ridha itu bagi muhsinin, maaf itu bagi muqassirin. Bagaimana kita pahami? Orang-orang yang berbuat ihsan itu pasti dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepadanya, Allah cinta kepadanya. Itu kenapa? Karena berbuat ihsan. Apa itu? Ihsan itu orang yang anta'budallaha ka'annaka tarahu. Orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini menunjukkan bahwa dia sangat ikhlas. Ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihsan ini peringkatnya paling tinggi. Allah mengatakan
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nah ini maksudnya ini orang yang sabar tapi ihsan di atas itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha berarti karena nilai kebaikannya. Kalau maaf karena nilai kesalahannya. Jadi kalau maaf berarti banyak salahnya. Kalau ridha banyak baiknya. Makanya kata Abu Bakar, saya lebih senang mendapat ridha Allah untuk menunjukkan bahwa saya banyak baiknya. Jadi kalau maaf berarti banyak salahnya. Wa qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, akhirul waqti afdalu li'annahu waqtul wujub. Ada juga mengatakan bahwa ini tadi pendapat Imam Syafi'i. Yang ini mengatakan akhir waktu itu lebih afdal karena akhir waktu itu adalah waktu yang wajib. Ya, kata Imam Abu Hanifah. Wa amma Malik fafassala al-qaula. Imam Malik mengatakan dua pandangan. Fa amma as-subhu wal maghribu fa awlul waqti fihima afdal. Kalau subuh dan maghrib maka awal waktulah yang lebih afdal. Jadi beliau pisahkan kalau subuh itu sangat luar biasa pada awal waktu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh fayansarifu an-nisaa mutalaffi'atun bimurutihinna ma yu'rafna min al-ghalas. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh ketika kaum perempuan keluar maka mereka itu tidak nampak karena masih gelap keadaannya. Subuh itu pada awal waktu. Jadi ini yang mengatakan bahwa subuh ini sangat dianjurkan pada awal waktu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat Isya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabatis syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib apabila sudah terbenam matahari. Karena maghrib ini dan subuh termasuk waktu mudayyak, waktu yang sempit. Maka waktu yang sempit ini segera untuk dilaksanakan salat karena dikhawatirkan dia akan habis waktunya. Maghrib. Ada kaibang hana tirza juga hilang syafaq merah kagak ada maghrib. Maka maghrib ini waktu yang singkat. Bacaannya pun singkat. Nabi kalau maghrib sering baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian waktu subuh. Subuh ini waktu yang singkat. Waktu yang tidak lama. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang lain, makasna zata lailatin. Pada suatu malam kami duduk nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya'il akhirah. Kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat Isya al-akhirah, pada akhir. Jadi Isya itu pada akhir waktu. Fa kharaja ilaina hina zahaba sulusu al-lail. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu sepertiga malam atau ba'dahu atau setelahnya. Fala nadri ayu syai'in syaghalahu fi ahlihi aw ghairu dzalika. Kami tidak tahu apa kesibukan beliau di keluarganya atau bukan. Faqala hina kharaja, maka Nabi ketika datang mengatakan, innakum latantadhiruna salatan ma yantadruha ahlu dini ghairikum. Jadi kalian ini sudah menunggu salat yang tidak ditunggu oleh yang lainnya. Ini. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah. Ada mengatakan salat Isya ini sunnah untuk ditakhirkan. Tetapi tentu kalau memang itu bisa salat secara berjamaah.
Tapi kalau tidak bisa salat berjamaah pada akhir waktu atau ditakhirkan, maka tetap fadilahnya pada awal waktu. Nah, misalnya kita ingin mentakhirkan Isya tapi sendirian, bagaimana hukumnya? Lebih baik kita salat pada awal waktu karena bisa hadir bersama jamaah. Sedangkan tadi adalah sahabat dengan Nabi memang sama-sama mentakhirkan salat Isya. Sementara kita kalau sudah takhir nanti bisa jadi salat sendirian. Maka tetap pada awal waktu lebih afdal karena dikhawatirkan hilang salat jamaahnya. Jemaah rahmati Allah. Jadi awal waktu ada hubungan dengan salat berjamaah. Ada sebuah kisah ini orang yang selalu menjaga waktu salat jamaah itu. Pada suatu malam beliau duduk ngobrol-ngobrol dengan tamunya. Ketika selesai ngobrol itu datang ke masjid, orang sudah selesai salat, kali sembahyang mandu. Ya. Maka beliau datanglah satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat mana yang belum melaksanakan salat berjamaah. Ternyata semua orang sudah salat berjamaah semuanya. Akhirnya pada malam itu salat Isya itu beliau salat Isya 27 kali. 27 kali kenapa? Kalau boleh kepingin sekali mendapatkan fadilah salat berjamaah. Walaupun ini sebagai kisah, tapi maksudnya sekali kita tidak dapat melaksanakan berjamaah, seolah-olah kita sudah tersia-siakan 26 kali salat. Padahal salatnya sama, lamanya sama, tapi fadilahnya bisa berbeda. Maka kalimah tadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan itu, artinya kita sempatkan waktu kita untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil laili thumma shalla. Ini tentang takhir salat Isya. Nabi pernah mentakhirkan salat Isya sampai pertengahan malam kemudian salat beliau. Tentu sebagaimana kita katakan tadi, kalau bisa tetap berjamaah tentu lebih afdal, tapi kalau tidak tetap kita laksanakan pada awal waktu. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat zuhur. Salat zuhur juga awal waktu, kecuali dalam keadaan yang sangat panas, yang mungkin sampai 50 derajat Celcius. Kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dalam sebuah perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farada al-muadzinu ay yu'adzina az-zuhra. Maka muazzin hendak mengumandangkan azan zuhur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abrid. Kata Nabi, enggak, tunggu dingin sebentar. Jadi sangat panas sekali, Nabi mengatakan abrid, tunggu dingin sebentar. Tunggu waktu biar masuk waktu dingin sebentar. Ini kalau memang panas sekali. Jadi tetapi sekali lagi bahwa ini kawasan-kawasan yang sangat panas, ya. Sementara kita alhamdulillah, ya, kawasan kita daerah tropis, tentu kita tidak merasakan panas yang seperti ini. Alhamdulillah. Artinya bahwa orang yang beribadah dalam kawasan tropis itu sangat bisa kita nikmati. Lebih lagi sekarang ini Masya Allah, ya, ada kipas angin, ada AC dan sebagainya. Ini semakin memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim, kalimah bersegera ini sebagaimana kita sampaikan ada beberapa. Ada kalimahnya wasari'u, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mencari ampunan kepada Allah. Ada kalimahnya falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah. Ada kalimah falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah. Ada kalimah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Ini kalimah ini menunjukkan bahwa
waktu, ya, waktu yang kita hendak gapai itu melampaui waktu yang digunakan oleh orang lain. Jadi kita mampu melaksanakannya, ya, baik kualitasnya atau kuantitasnya di atas kemampuan rata-rata orang lain. Makanya ini yang disebut dengan keberkahan umur. Keberkahan umur, mungkin umurnya 60 tahun atau 50 tahun, tetapi banyak sekali beliau dapat menyelesaikan, mengerjakan dalam hidupnya. Ini berkah umur namanya. Kadang-kadang kita satu hari berlalu tapi kita merasa tidak sempat berbuat apa-apa. Duha tidak, ba'diyah tidak, qabliyah juga tidak sempat, sedekah juga tidak ada. Jadi berlalu saja tapi banyak hal yang tersia-siakan. Ini disebut dengan kurang berkah umur. Jadi keberkahan itu maknanya bahwa kita sangat optimal menggunakan kesempatan waktu itu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itulah dalam sebuah tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ketika kita mendoakan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi kata beliau, ya Allah berikan kami kebaikan dalam dunia. Bagaimana makna kebaikan dalam dunia? Yang pertama, keberkahan, ya, dalam umur kita. Jadi orang yang berkah umurnya itu pertama dia dapat kebaikan dunia. Waktunya tidak sia-sia. Yang kedua, berkah keluarganya. Istrinya, ya, mendorong dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, berkah anaknya. Anak-anak yang dia miliki itu Masya Allah, anak-anak yang baik, anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau dia melihat anaknya itu Masya Allah, dia merasa sangat bahagia, berkah anaknya. Yang ketiga, yang keempat, berkah hartanya. Hartanya walaupun tidak banyak tapi Masya Allah cukup dia bisa nikmati. Rumahnya, kendaraannya, dia cukup menikmati. Jadi jemaah dirahmati Allah, kan ada orang dengan harta yang sederhana itu terasanya sangat bahagia, ya. Jadi dia sempat waktu dengan keluarganya, bisa menikmati hidup dalam rumahnya, dengan kendaraannya bisa mereka jalan-jalan, itu berkah hartanya. Kemudian berkah temannya. Punya teman yang berkah, ya, mendampingi dalam waktu suka dan duka. Ini berkah yang kelima. Berkah yang keenam, berkah daripada lingkungannya, dengan tetangganya enak, dengan handai tolanya bagus. Kalau keenam poin itu kita dapat keberkahan, maka disebut dengan fit dunya hasanah, orang yang mendapatkan kebaikan dalam dunianya. Dengan keluarganya enak, dengan anak-anak juga Masya Allah enak, dengan orang di samping rumah juga bagus. Ini orang yang mendapatkan hasanah dalam dunia. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, walau bagaimanapun kita punya apapun, tapi kalau dengan tetangga kita tidak bagus, kita belum dapat hasanah. Kalau dengan istri kita tidak bagus, tidak hasanah juga. Tuh rumah kah, ya, tuh pulang ke rumah kita tidak enak badan, tidak hasanah. Kalau dengan anak kita tidak bagus, tidak hasanah itu. Kalau dengan tetangga kita tidak bagus, tidak ada hasanah kita. Ya, hasanah itu adalah menghadirkan kebaikan-kebaikan. Pokoknya dengan setiap orang kita dapat memberikan senyuman, itu kan enak. Kalau kita punya mobil, turun senyum dengan orang, enak. Punya motor pun begitu enak, saling menyapa, itu luar biasa. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalimah fid dunya hasanah itu betul-betul kita dapat menikmati hidup, bukan dalam artian pribadi kita, tapi dengan semua orang kita merasa enak, merasa bahagia. Orang kalau tidak ada kita, mereka rindukan,
Kalau ada kita mereka merasa bahagia, itu yang paling merasa hasanah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kebahagiaan kepada orang lain walaupun hanya sekedar senyuman. Kita tidak punya harta benda yang banyak, apa yang kita berikan sedekah? Berikanlah senyuman. Pengkahana senyuman kan hana mahai. Itu senyum saja kita tarik uras ini sudah senyum kan? Itulah sedekah kita kepada orang lain. Kalau kita punya ilmu maka bagilah ilmu kita, itu sedekah kita. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga kita. Kalau kita punya harta, berikan sedikit harta kita. Itu adalah menghadirkan hasanah. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyampaikan bahwa untuk menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita itu, maka hendaklah kita mampu bersikap kepada orang lain dengan sikap yang baik. Hatta orang misalnya kita kepada orang yang kecil sekalipun, kita tetap memberikan penghargaan kepadanya, kita berikan salam kepadanya. Kenapa? Karena kebahagiaan orang itu adalah kebahagiaan kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah lewat di depan anak-anak, idza marra ala subyani fasallama alaihi. Nabi kalau lewat di depan anak-anak itu, beliau tidak lupa memberikan salam. Anak-anak di depan, assalamualaikum, lewat. Kalau kita bilang kan harusnya anak-anak beri salam kepada kita, kok kita tidak apa-apa. Apabila kita berikan salam kepada anak-anak, lalu mereka bahagia, bapak itu berikan salam ke kita, senang mereka, maka kesenangan mereka kita juga yang senang. Alhamdulillah, banyak anak itu bahagia Jadi jamaah yang dirahmati Allah, konsep bahagia itu adalah kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain bahagia, maka waktu itulah kita merasa bahagia. Kalau kita pulang ke rumah, istri kita bahagia, kita juga akan merasa bahagia. Kenapa? Nasi sudah masak, enak lagi. Kenapa? Karena dia masak dengan bahagia. Jadi kebahagiaan beliau adalah akan feedbacknya kepada kebahagiaan kita. Jadi jangan lupa membahagiakan orang lain, karena membahagiakan orang lain sebenarnya adalah membahagiakan diri kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.